Niat baik itu sewajarnya dan mestinya, tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja, tidak strategi tidak tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku pihaknya banyak mendapat pembelajaran politik dari Jokowi. Paloh mengatakan niat baik juga harus diikuti dengan strategi yang baik. Hal tersebut dikatakan Surya Paloh di Kongres ketiga Partai Nasdem di GCC Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Cara mengeluarkan pendapat sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat. Tapi itulah dinamikanya. Itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif pandangan untuk mencari kesamaan demi kesamaan. Bukan perbedaan untuk perbedaan. Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini. Kadang-kadang bisa tersenyum lebar. Kadang-kadang kita harus termagu-magu. Kadang-kadang kita harus bisa terhenyak duduk sedikit. Memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini. Tapi kita bersyukur. Saya harus menyatakan kepada saudara peserta Kongres. Seorang Presiden Jokowi yang saya kenal. Dalam kodratinya sama dengan orang tua kita, diri kita, anak-anak kita. Adalah sosok individu yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesilapan. Satu hal yang saya yakinin, di sana ada niat baik. Ada nawah itu. Ada keinginan untuk berbuat baik. Dan seharusnya lah perspektif pandangan kita mengambil yang baik, menjaga yang baik, dan menyampingkan yang kurang baik. Kita harus berterima kasih Pak Jokowi. Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini. Satu pembelajaran politik. Satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya bisa memahami. Hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik itu sewajarnya dan mestinya, tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja, tidak strategi tidak tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. Inilah gambaran suasana kebatinan hati kita. Tantangan demi tantangan. Tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya. Sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar. Negara yang berdaulat sepenuhnya. Negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adidaya. Kita menuju ke arah sana. Maka pikiran-pikiran kita, baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita miliki, attitude, kepribadian, mental, dan moral kita
haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu. Karena kita berada di negara besar. Adalah hal yang paradok. Berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa, tapi berjiwa kecil. Ini lemas kita. Mengguncingkan hal-hal yang kecil, yang tidak perlu. Tetapi ini bisa kita pahamin. Karena suatu proses yang terus-menerus harus kita jalankan adalah membangun kesadaran publik, membangun kesadaran masyarakat. Rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, tapi juga para elit-elit bangsa ini, termasuk elit-elit partai politik. Obat yang paling mujarab saat ini, apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini, adalah suri keteladanan. Di sana sebenarnya permasalahan, kalaupun kita menghadapi permasalahan, suri keteladanan. Konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan.